Shalom Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sungguh puji syukur di dalam kesempatan yang baik di saat sore hari ini kita boleh bersama-sama berbagian di dalam satu keadaan yang mungkin cukup terbatas saat ini. Tapi biarlah sukacita kita di dalam mengingat bagaimana karya Tuhan di kayu salib tidaklah luntur oleh karena kesempatan yang terbatas ini. Secara tradisional kita boleh memasuki satu peringatan yang agung di sepanjang sejarah manusia, yaitu Jumat Agung. Dan hari ini bersama kita akan memperingati itu. Bersama kita mempersiapkan hati kita dan kita mau masuk di dalam ibadah ini. Namun sebelum itu saya mau memimpin kita di dalam doa, mari bersama kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Allah kami, yang mana kami pada saat sore hari ini bisa bersama-sama berbagian di dalam ibadah ini. Kami bersyukur jikalau Engkau yang rela mau datang ke dunia mati bagi kami. Biarlah peringatan ini boleh kembali menyegarkan iman kami. Boleh kembali menuntun kami di dalam kami mengikut akan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi atas kasih-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari bersama kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di sepanjang abad dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita mau awali ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Biarlah kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita senantiasa. Amin. Mari bersama kita mau menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Sebuah penyembahan yang mau kita naikkan di hadapannya. Bagi Dia.
dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Mari bersama kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau kesempatan baik ini Tuhan boleh hadirkan bagi kami, untuk kami boleh berbakti memuji muliakan nama Tuhan, dan bahkan di dalam peringatan akan hari kudus-Mu ini, di mana kami boleh bersama-sama kerjakan. Peringatan akan Jumat Agung, hari di mana Engkau menyerahkan diri di dalam sejarah manusia untuk mati bagi kami ya Tuhan, menggantikan diri kami, menggantikan setiap hukuman dosa yang harusnya kami terima Tuhan. Kami bersyukur bahwasanya Tuhan masih memberi kesempatan itu bagi kami. Dan di dalam kesempatan baik ini kami akan bersama belajar dari kebenaran firman. Biarlah firman Tuhan yang sebentar kami akan renungkan bersama ini boleh menguatkan dan menolong kami. Beri kekuatan, pimpinan dan hikmat bagi kami Tuhan. Biarlah kuat kuasa Allah Roh Kudus yang memampukan kami untuk memahami dan bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih sekali lagi akan kesempatan itu Tuhan. Dengarkanlah doa dan juga permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kesempatan di dalam Jumat Agung ini, satu bagian firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan didasarkan dari Injil Yohanes. Saya mengajak setiap kita untuk bersama-sama memperhatikan Injil Yohanes pasal yang ke-18 dalam bagian yang terakhir. Yaitu kita akan merenungkan dari mulai ayat yang ke-28 dan sampai dengan nanti satu bagian yang cukup panjang, yaitu sampai pada pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-16. Saudara dapat memperhatikan di dalam Alkitab saudara masing-masing, dan saya akan membacakan bagi kita sekalian, demikianlah firman Tuhan. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan ke
Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak akan menyerahkan kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya itu, menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal ini dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Jawab mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Sebab orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di dalam tempat itu yang bernama Litostrotos. Dalam bahasa Ibrani, Gabata.
Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira 2 jam. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita di dalam kesempatan di saat sore hari ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa di dalam sejarah, khususnya di dalam catatan beberapa kitab Injil menunjukkan bahwa konteks latar belakang daripada cerita ini adalah waktu pagi. Di mana waktu itu setelah Yesus diadili di depan mahkamah agama, pagi-pagi itu mereka berbondong-bondong untuk membawa Yesus dan menyerahkannya di hadapan pengadilan Pilatus pagi itu. Dan kurang lebih waktu itu berjalan sampai dengan pukul 12 siang. Satu pengadilan yang cukup lama. Dan bahkan di dalam situasi itu Pilatus tidak mendapati kesalahan apa yang Yesus telah perbuat. Sehingga dia layak untuk mendapatkan hukuman mati. Nah saudara, kalau kita memperhatikan apa yang dinyatakan oleh penulis Injil Yohanes ini, kita akan mendapati bahwa Yohanes menunjukkan bagaimana orang-orang Yahudi itu pokoknya maunya Yesus harus mati. Apapun caranya, apapun yang terjadi, Yesus harus mati. Karena itu mereka bahkan sampai rela menjatuhkan harga diri mereka untuk menyudutkan Yesus, dan pokoknya mereka mau Yesus harus dihukum mati. Dengan berbagai macam tuduhan yang tidak beralasan. Mereka berusaha untuk meminta kepada Pilatus supaya Pilatus menjatuhkan hukuman mati, khususnya hukuman salib, karena hanya Pilatus yang punya kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati atau hukuman salib bagi orang-orang yang ada di wilayah kerjanya pada waktu itu. Nah saudara lihat bagaimana iri hati, kemarahan, kebencian yang begitu sangat menguasai orang-orang Yahudi, menguasai imam-imam kepala, menguasai pemimpin-pemimpin agama, sehingga tidak ada kata lain selain daripada salibkan dia, salibkan dia. Enyahkan dia harus mati. Saudara, sedemikian pekatnya kebencian itu. Sehingga yang mau mereka tahu hanyalah sebuah pelampiasan akan perasaan. Tidak didasarkan kepada situasi yang masuk akal. Dan mereka hanya mau supaya Yesus mati. Mereka rela meninggalkan segala bentuk kebenaran yang ada. Nah kalau kita memperhatikan khususnya di dalam catatan daripada Injil Yohanes ini, kita tahu bagaimana proses panjang yang terjadi di sana. Sebuah pengadilan yang dikerjakan oleh Pilatus di hadapan Yesus pada waktu itu. Kita tahu bagaimana situasi yang sungguh-sungguh sangat tidak mendukung di dalam apa yang terjadi dalam kondisi Yesus pada waktu itu. Tapi ada satu bagian yang menarik, yang mana di sana justru dikatakan supaya tepatlah seperti firman yang disampaikan oleh Yesus sendiri di ayat yang ke-32 pasal yang ke-18, supaya yang dikatakannya itu menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Nah saudara, ketika kita memikirkan akan hal ini, mungkin kita ada waktu kita begitu terenyuh gitu ya. Khususnya di dalam peringatan akan hari Jumat Agung, ada kesempatan di mana saudara mungkin pernah menyaksikan film The Passion of the Christ. Sebuah film yang menjadi satu interpretasi di mana demikianlah gambaran yang cukup dekat akan kesulitan, penderitaan, atau hal-hal yang menyertai Yesus sebelum dia mati di kayu salib. Tetapi di sini Yohanes coba mulai menunjukkan apa yang menyertai Yesus sebelum dia menuju kepada salib itu. Dan inilah menjadi perenungan kita. Path to the cross.
jalan menuju salib. Kenapa Yesus harus disalibkan? Firman Tuhan menyatakan adalah untuk menjadi juru selamat dunia ini. Adalah untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Nah, ketika hari ini kita diberi kesempatan untuk masuk di dalam perenungan akan Jumat Agung, maka di saat ini kita juga diajak untuk kembali menyelidiki identitas kita di hadapan Tuhan. Adakah kemudian engkau dan saya berada di dalam satu situasi bahwa kita mengenali identitas kita oleh karena kita percaya kepadanya? Ataukah yang kita kenali saat itu tentang identitas kita di hadapan Tuhan adalah karena kita sudah diselamatkan. Karena kita percaya Yesus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam kesempatan ini saya mengajak setiap kita untuk kembali merenungkan tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Dan ini yang akan menuntun kita juga untuk mengenali Yesus lebih dalam lagi. Ketika Yohanes mengawali Injilnya, dia menuliskan mengenai bagaimana satu sudut pandang yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ketika memandang kepada Yesus dan dia berkata, dialah anak domba Allah itu. Yohanes Pembaptis mulai menunjukkan tentang siapa jati diri Yesus itu. Dan Injil Yohanes menunjukkan tentang bagaimana Yesus menggenapkan segala apa yang telah dinubuatkan di dalam kitab-kitab di Perjanjian Lama. Secara khusus dengan begitu rapih dan begitu apik, Yohanes di dalam Injil ini menunjukkan tentang beberapa penulisan kata ego eimi. Aku adalah. Yang mana pengucapan itu begitu dekat di telinga Yahudi dengan mereka mengingat bahwa Allah Yahweh itu adalah Allah itu sendiri yang hidup, yang berkuasa, Tuhan Allah semesta. Karena itu ketika dia memanggil Musa, kemudian Musa punya pertanyaan, aku harus memperkenalkan engkau siapa di hadapan bangsa Israel ini? Maka di sana Tuhan Allah berkata kepada Musa, aku adalah aku. Dan pengucapan ini begitu dekat di telinga Yahudi, yang mana Yohanes memakai itu untuk menuliskan Injilnya. Walaupun memang Injil Yohanes ditulis tidak berdasarkan urutan kronologis, tetapi secara sistematis Yohanes mulai mau menunjukkan tentang bagaimana pribadi Yesus itu yang semuanya menjadi gema akan Perjanjian Lama, menjadi satu gema yang menunjukkan bahwa dia benar adalah Allah yang sejati itu. Misalnya salah satunya dengan Yesus menyatakan, aku adalah gembala yang baik. Orang-orang Yahudi mengenal bahwa gembala yang baik itu adalah Tuhan Allah sendiri. Dan mereka adalah domba-dombanya. Tapi di sana Yesus mengatakan, aku adalah gembala yang baik itu. Aku yang mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal dan mendengar suaraku. Atau ketika Yesus menyampaikan, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada siapapun juga yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan di sana mau menjadi satu petunjuk bahwa oleh karena keberdosaan manusia, oleh karena bejatnya kehidupan manusia di dalam dosa itu yang menghalangi setiap relasi manusia dengan Tuhan, maka tidak ada lagi jalan bagi manusia untuk mereka datang kepada Bapa. Tidak mungkin Bapa dapat dihampiri oleh manusia yang berdosa. Gap itu benar-benar begitu jauh. Karena itu ketika kejatuhan manusia, Allah mengucapkan sebuah pertanyaan, di manakah engkau? Allah seolah-olah menggambarkan di dalam metafor ini bagaimana dia tidak dapat lagi menjangkau manusia karena manusia begitu jauh. Saudara, inilah keadaan engkau dan saya. Keadaan di mana kita sama berdosanya seperti mereka. Keadaan di mana kita sama jatuhnya seperti mereka. Namun ketika Injil Yohanes menuliskan bagian ini, seolah-olah ini menjadi sebuah gambaran
supaya kita belajar dari kegagalan orang-orang Yahudi. Belajar dari kegagalan mereka, di mana mereka gagal untuk mengenali identitas Yesus yang sebenarnya. Sehingga yang ada hanyalah kebencian. Mungkin ketika pertanyaan yang sama diajukan kepada kita, bagaimana engkau mengenali Yesus hari ini? Hal itu tentu hanya bisa kita jawab ketika engkau dan saya sudah dalam hidup yang sungguh-sungguh akan Dia. Di dalam satu yang dinamakan kelahiran baru itu. Sebuah gambaran di mana kita benar-benar tidak berdaya oleh karena dosa kita. Dan kita perlu juru selamat itu. Dan kita tahu juru selamat itu adalah dalam pribadi Yesus sendiri. Orang Yahudi gagal melihat penggenapan dari nubuat-nubuat itu. Mereka gagal untuk memahami siapa identitas Kristus yang sebenarnya. Mereka seolah-olah punya wewenang untuk mereka bisa membunuh Yesus. Bahkan ada beberapa ironi yang terjadi di sana. Mari kita perhatikan bersama seperti yang dicatatkan oleh Yohanes. Ketika dikatakan di sana, di ayat yang ke-28 misalnya, mereka orang-orang Yahudi itu tidak masuk ke gedung pengadilan supaya jangan menajiskan diri. Sebab mereka hendak makan Paskah. Di satu sisi mereka ingin merayakan Paskah. Ya. Mereka ingin keadaannya itu sacred, keadaannya itu kudus, keadaan itu suci. Mereka tidak ingin menajiskan diri mereka. Tetapi justru yang mereka lakukan adalah sesuatu yang begitu sangat najis. Begitu sangat buruk. Dengan mereka datang kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka meminta pengadilan dari Pilatus, dan bahkan demi meluruskan atau demi membenarkan atau demi menjadikan apa yang mereka kehendaki, mereka rela untuk menjatuhkan harga diri mereka dengan mereka berkata misalnya di dalam bagian berikutnya di pasal yang ke-19 ayat yang ke-12, 13, 14 dengan mereka menyebut bahwa Pilatus adalah sahabat Kaisar. Tidak ada raja lain selain daripada Kaisar. Dan bahkan di dalam bagian selanjutnya mereka mengakui Kaisar sebagai raja mereka. Bayangkan saudara. Mereka seolah mau menjilat ludah mereka sendiri. Bukankah di dalam pemahaman mereka, mereka harus tahu bahwa raja mereka adalah Allah semesta alam itu. Dan kalau mereka mengakui orang kafir sebagai raja mereka, maka itu adalah sebuah penghinaan terhadap teologis mereka, terhadap Allah mereka. Karena mereka menganggap orang kafir itu sebagai raja. Satu keadaan yang begitu ironi. Oleh karena kebencian, oleh karena kemarahan, demi mereka dapat menjadikan kehendak mereka itu benar-benar jadi. Supaya Yesus dihukum mati. Mereka rela melakukan apapun. Dan semua itu dimulai karena kegagalan mereka memahami siapa identitas Kristus. Sehingga mereka pun juga gagal memahami identitas diri mereka di hadapan Tuhan. Dan ini yang terjadi. Dan memang oleh karena cara inilah maka salib itu harus terjadi. Karena itu saudara di sini mengingatkan setiap engkau dan saya. Syukur kepada Allah jikalau hari ini Tuhan memanggilmu untuk percaya kepadanya. Tuhan sudah menunjukkan salib ini yang Dia kerjakan bagi engkau dan saya. Dia rela datang ke dunia untuk mati di kayu salib dengan segala bentuk penderitaannya. Supaya engkau dan saya mengalami kehidupan. Supaya engkau dan saya dapat datang kepada Tuhan. Supaya engkau dan saya dapat hidup kudus di hadapannya. Sehingga kita dapat mengenal Dia dengan lebih dalam lagi. Kita dapat tahu tentang siapa Dia sesungguhnya. Yaitu Tuhan Juru Selamat kita. Dan kita juga tahu tentang siapa kita di hadapannya. Bahwa kita adalah orang-orang yang dipilihnya. Untuk mengalami, menerima kasih karunia itu. Syukur kepada Allah.
Dan karena itu dalam peringatan akan Jumat Agung ini mari kita merenungkan kembali the path of the cross. Jalan menuju salib itu. Sebuah jalan yang tidak mudah yang Yesus harus tempuh. Supaya engkau dan saya beroleh hidup ini. Ketika kita kembali melanjutkan dan melihat apa yang akhirnya terjadi, benar ayat yang ke-16 pasal yang ke-19 bahwa akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Nah, hal ini juga mengingatkan kita tentang bagaimana Pilatus itu sendiri. Memang dia bukan orang yang mengenal Tuhan, dia adalah seorang yang kafir. Dan hebatnya orang Yahudi ini adalah mereka menjilat Pilatus dengan berkata bahwa jikalau engkau, ayat yang ke-12 pasal 19, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukan sahabat kaisar. Wow, saudara. Mendengar istilah ini Pilatus cukup terkejut gitu ya. Karena Pilatus ini mementingkan akan jabatannya. Dia mementingkan akan posisinya. Tentu dia senang kalau disebut sebagai sahabat kaisar. Dan hubungan kedekatannya itu ingin terus dia jaga demi posisinya menjadi wakil yang ada di wilayah Yudea pada waktu itu. Dan untuk itulah Pilatus tidak ingin dikatakan bukan sahabat kaisar. Tidak ingin dikatakan melawan kaisar dan memanfaatkan itu. Orang Yahudi pintar di sana menyebut kalau Pilatus membebaskan Yesus maka dia bukan lagi sahabat kaisar, dan Pilatus akhirnya mau gak mau harus mengeluarkan dekret itu untuk menyatakan supaya Yesus harus disalibkan. Walaupun sempat Pilatus cukup bergumul di sana dengan dia kembali ke ruang pengadilan itu. Dan saudara, melihat situasi itu, maka baik Pilatus ataupun orang-orang Yahudi, mereka orang-orang yang sama. Yaitu mereka adalah orang-orang yang demi posisi mereka, demi jabatan mereka, demi wewenang mereka, mereka tidak ingin diganggu-gugat. Mereka ingin tetap punya pegangan kuasa itu sesuai dengan kebenaran mereka sendiri. Nah, kalau kita mengingat akan hal ini dan di dalam perenungan akan Jumat Agung ini, adakah kemudian hal-hal tertentu itu menghalangi kita di dalam relasi kita dengan Tuhan? Ketika kita kembali merenungkan akan jalan salib itu, adakah hal-hal tertentu di dalam kehidupan kita menghalangi ketaatan kita kepada Yesus? Ataukah kita mengulang kembali kegagalan orang Yahudi? Ataupun juga kegagalan daripada Pilatus setelah dia mendengar kebenaran itu? Orang Yahudi tetap menolak Yesus. Dan jikalau ternyata di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang saat ini kita tahu bahwa itu menghalangi ketaatan kita di hadapan Tuhan, bagaimana kita menjalani kehidupan yang takut akan Dia? Kalau kita masih mengedepankan akan hal-hal tersebut. Bisa jadi itu relasi kita, bisa jadi itu studium kita, bisa jadi itu hobi kita, bisa jadi itu pekerjaan kita. Bisa jadi itu segala bentuk kedagingan hawa nafsu yang memang jelas menghalangi ketaatan kita di hadapan Tuhan. Apakah kemudian itu berarti bahwa kita tidak boleh punya hobi, kita tidak boleh punya pekerjaan, kita tidak boleh punya relasi, kita tidak boleh punya keluarga? Tidak, bukan demikian. Tapi yang mari patut kita ingat adalah ketika Yesus memanggil kita untuk menjadi murid, Dia berkata kita harus menyangkal diri, kita harus memikul salib setiap hari dan kita harus mengikut Yesus. Yesus ingin kita melakukan itu. Jadi di dalam bagian ini yang kita mau mengerti adalah bukan kemudian kesemuanya itu menjadi halangan untuk kita mau taat kepada Tuhan, tidak. Tapi biarlah hobi kita juga lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Misalnya bagi saudara yang punya hobi berolahraga, ketika saudara berolahraga, saudara punya satu wawasan yang benar di dalam wawasan dunia Kristen bahwa olahraga bukan hanya sekedar demi kesenangan saudara, tapi bagaimana saudara menjaga tubuh yang Tuhan percayakan ini supaya tetap berada di dalam keadaan yang sehat, segar, bugar. Dalam satu keadaan yang baik.
Bukan hanya demi ambisi-ambisi kita tertentu untuk mengejar hal-hal tertentu melalui olahraga, itu tidak. Tapi kita tahu bahwa melalui olahraga aku menjaga tubuhku tetap sehat. Atau ketika saudara bekerja, saudara secara aktif bekerja. Bukankah di sana kita juga mengerjakan sesuai dengan perintah firman Tuhan untuk kita tidak bermalas-malasan. Untuk kita benar-benar secara positif kita mau bekerja. Sebagai bentuk mandat budaya, mengusahakan bumi ini. Dan di dalam bekerja kita juga memperoleh gaji. Kita bisa pakai itu mendukung pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan di sekitar kita. Untuk alat kelebaran kerajaannya di tengah-tengah pelayanan kita di tempat ini. Atau bahkan mungkin ketika saudara punya relasi, punya keluarga, bagaimana saudara mendidik anak saudara, bagaimana saudara membawa istri, anak, atau suami saudara. Apakah relasi itu membawa kedekatan saudara kepada Tuhan atau justru menjauhkan saudara dari Tuhan? Nah, kalau relasi itu menjauhkan saudara dari Tuhan misalnya, maka ingat, menyangkal diri memikul salib. Kita menyalibkan itu. Supaya relasi kita juga menjadi relasi yang kudus di hadapan Tuhan. Supaya keluarga kita juga menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi mari di dalam momen Jumat Agung ini kita mengambil waktu sejenak untuk kembali mengingat, adakah di dalam kehidupan kita hal-hal tertentu itu menghalangi ketaatan kita kepada Tuhan. Jalan menuju salib bukan hanya yang telah Kristus kerjakan bagi kita, tapi sekarang menjadi bagian daripada tanggung jawab kita, pengikut-pengikut Kristus ini. Kita pun memikul salib kita setiap hari. Siapkah saudara? Amin. Mari kita berdoa. Kami bersama menaikkan permohonan kami ya Tuhan. Memohon sekali lagi pengampunan yang daripada-Mu. Engkau tahu ya Tuhan akan kegagalan kami. Kegagalan kami untuk menjaga kekudusan. Kegagalan kami untuk hidup taat. Kegagalan kami untuk kami mengikuti kehendak-kehendak-Mu. Namun daripada itu ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk berbalik. Berbalik dari jalan kami yang salah. Dari jalan kami yang sesat. Dari jalan kami yang keliru ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan itu. Dan biarlah ini kami boleh pakai dengan sungguh-sungguh untuk mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Jikalau ternyata didapati dalam hidup kami ada hal-hal yang menghalangi ketaatan kami kepadamu, Tuhan, bantu kami. Bantu kami untuk menyalibkan itu semua. Bantu kami untuk memangkas itu semua. Bantu kami untuk berjalan di jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami berserah. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saat ini kesempatan juga diberikan kepada kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Dari setiap apa yang Tuhan udah nyatakan di dalam kehidupan kita, mari kita mengumpulkan persembahan kita saat ini. Kita bawa di hadapan Tuhan. Dan sambil mengiringi persembahan, kita akan bersama memujikan pujian kasih Yesus, indah dalam hidupku. Dan bagi saudara yang rindu memberikan persembahan, dapat memberikannya melalui transfer bank, berbaisung di konto di bawah ini, ataupun juga melalui PayPal yang juga ada di layar ini. Dan saudara dapat memberikannya dengan tag atau dengan Verwendungszuek persembahan. Mari kita naikkan pujian kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi
seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pedangkanku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari kita mendoakan persembahan kita dan sekaligus juga kita naikkan doa syafaat kita yang akan nanti kita tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami bersama bersyukur ya Tuhan untuk segala kesempatan yang baik ini. Ketika kami diberi lagi satu waktu untuk kami boleh memberikan persembahan ini, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan boleh percayakan bagi kami. Kami tahu Tuhan apa yang dapat kami persembahkan adalah jauh jika dibandingkan dengan segala berkat yang Tuhan boleh limpahkan dalam hidup kami. Tapi biarlah dalam kesempatan ini kami pun juga terus mengingat bagaimana ini menjadi satu ungkapan syukur kami. Dan kami rindu bagaimana Tuhan memakai kami, hidup kami sepenuhnya, seutuhnya, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Tolong kami Tuhan. Kami kini juga mau menaikkan seru doa syafaat kami Tuhan. Kami terus mengingat untuk segala bentuk perayaan Jumat Agung dan juga Paskah di berbagai gereja dimanapun juga. Biarlah umat-Mu boleh kembali merasakan bagaimana Jumat Agung ini menjadi satu momen bagaimana Engkau mau mati bagi kami, menjadi tanda kasih terbesar-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami pun juga rindu untuk mau hidup di dalam Engkau, menyatakan salib-Mu di dalam kehidupan kami, yang telah mengubahkan hidup kami ini Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini, biarlah segala bentuk perayaan baik Jumat Agung ataupun Paskah boleh berjalan dengan keadaan damai. Kami mengingat untuk saudara-saudari kami yang mungkin dalam keadaan yang kurang baik itu oleh karena kondisi perang ataupun kondisi kesehatan yang tidak baik, ataupun juga bahkan kondisi di gereja-gereja Indonesia, beberapa persekutuan mendapati tentangan yang mana mereka tidak dapat mengadakan ibadah seperti sebagaimana biasanya. Tuhan, kami berdoa bagi setiap mereka. Biar Tuhan yang menolong dan memimpin setiap kehidupan mereka. Terima kasih sekali lagi buat segala kesempatan yang baik ini Tuhan. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Dan bersama-sama kami menutupnya dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai penutup di dalam ibadah kita di saat sore hari ini, mari kembali saya mengundang kita untuk boleh bersama bangkit berdiri. Kita naikkan tekad kita bahwa kita mau memikul salib itu, menyatakan salib itu. Ada di depan kita, kita berjalan di belakangnya. Supaya orang memahami, mengenal siapa kita di dalam Tuhan. Dan bagaimana hidup kita yang diubahkan oleh kasih-Nya. Mari kita naikkan pujian Nun di Bukit Nan Jauh. Dan nanti juga akan sekaligus ditutup dengan doksologi. Di bukit nan jauh, tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa jalan. Salib itu tampak Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat tajamku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkotakanlah milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat hajatku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkotakanlah milikku. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di akhir daripada ibadah Jumat Agung kita ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Ingatlah bagaimana kematiannya yang memberikanmu hidup. Dan mari kita hidup dalam ketaatan yang sungguh di dalam Dia. Karena itu pulanglah dan terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih setia dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan penyertaan dan pertolongan Allah Roh Kudus turun senantiasa ke atas setiap kita, menuntun, menyertai, dan memberkati setiap kehidupan kita, mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Amin. Demikianlah ibadah kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat memperingati Hari Jumat Agung. Dan biarlah peringatan ini sekali lagi menjadi satu momentum untuk kita mengingat kembali akan kasih-Nya kepada kita. Dan menjadi satu komitmen bagi kita. Melalui salib itu, kita mau taat kepadanya. Beberapa pengumuman yang dapat saya sampaikan, yaitu tidak banyak, hanya satu, mengingatkan kepada saudara, bagi saudara yang rindu untuk mengikuti ibadah bersama dengan Jemaat FG Lokstedt di tempat ini. Ibadah dilaksanakan pada hari Minggu, brunch-nya dimulai jam 10, namun ibadah itu sendiri akan dimulai jam 11. Jadi mengingatkan saudara yang sudah daftar untuk ikut Oster Brunch, di hari Minggu jam 10 jangan lupa, dan kemudian ibadahnya jam 11 tempat ini. Namun bagi saudara yang juga tetap rindu untuk ikut ibadah di dalam bahasa Indonesia, hari Minggu jam 4 ibadah Paskah kita hanya ada di dalam layanan YouTube FEG Maranatha. Jadi saudara dapat ingatkan saudara-saudara yang lain bahwa ibadah Paskah yang berbahasa Indonesia FEG Maranatha hanya ada di dalam YouTube FEG Maranatha. Demikian ibadah kita. Selamat Hari Jumat Agung sekali lagi dan Tuhan Yesus memberkati.